and we will go up, 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 up. Selamat pagi Bapa di sorga, terima kasih atas kasih setiamu dan penyertaan-Mu di dalam hidup kami ya Bapa. Pada pagi hari ini kami bersama-sama di dalam doa pagi Kingdom Generation Prayers ini bersatu hati untuk mendengarkan Injil firman-Mu. Urapi kami semua sehingga kebenaran firman-Mu bisa jatuh di tanah hati kami yang subur dan dapat berbuah lebat demi kemuliaan nama-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, agar apa yang hamba-Mu sampaikan adalah semua berasal daripadamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, bertemu lagi ya kita di pagi hari yang indah ini. Masih dengan tema yang sama di bulan Juni ini, yaitu exalting the lowly. Ya, jadi di sini exalting the lowly itu artinya adalah meninggikan yang rendah ya. Jadi kita diajarkan untuk meninggikan yang rendah dengan subtema. Jadi di bulan ini memang kita lagi diajarkan untuk rendah hati ya. Jadi subtema kita yaitu adalah God lifts the humble, atau dalam bahasa Indonesianya adalah Allah meninggikan orang yang rendah. Di sini diambil di ayat 1 Samuel 2 ayat 8. Ia menegakkan orang miskin dari debu dan meninggikan orang papa dari lumpur untuk mendudukkan dia di antara bangsawan dan membuatnya memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya ia menaruh daratan. Jadi kemarin kan sudah disampaikan oleh Pastor Togap ya tentang ayat ini ya. Jadi di sini disampaikan bahwa kalau orang miskin itu kan suka jalannya itu lebih kayak nunduk ya. Jadi ini sih syair ya bahasanya, bahasa Alkitab itu kayak syair ya. Jadi banyak kosakata itu yang sangat-sangat indah ya, yang kita itu kadang-kadang nggak mengerti dan tidak pahami. Jadi membutuhkan bantuan Roh Kudus ya untuk bisa memahami ayat-ayat Alkitab ya. Ya, baik, saya tidak lama di bagian sini. Ya, Bapak Ibu, di kerendahan hati di sini pada prakteknya bukanlah sekedar kita itu terlihat baik di depan orang, seperti kita itu pakai topeng atau hanya formalitas ya. Jadi tetapi kita itu berasal kerendahan hati itu melainkan berasal dari kedalaman hati. Jadi Tuhan Yesus itu juga sangat menekankan pentingnya mengajarkan pada pengikutnya untuk hidup dalam kerendahan hati. Jadi kita itu sudah diajarkan sama Tuhan Yesus tentang kerendahan hati. Ulang-ulang itu Tuhan itu selalu mengajarkan dan mempraktekkan kerendahan hati ya. Di Matius 23 ayat 12, barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jadi kalau seandainya kita di dalam prakteknya itu, kita selalu apa-apa selalu kita duluan atau apa-apa selalu kita gitu kan, nanti kita itu suka, maksudnya apa ya namanya ya, kita itu akan direndahkan karena ada satu kisah di mana waktu itu saya pernah, ini udah lama sekali ya, jadi kalau seandainya misalkan kayak kita itu datang ke acara, jadi ke acara itu kita itu jangan merasa bahwa kita itu paling penting gitu kan. Jadi kita itu duduknya ya udah ya duduk di bagian apa namanya tengah-tengah lah atau di belakang, atau jangan duduk di bagian kursi yang depan karena kita nggak tahu kursi depan itu untuk siapa gitu. Kecuali kita datang sebagai pembicara ya, mungkin memang kita sudah tempatnya di situ. Tapi kalau kita sebagai tamu undangan, kita jangan duduk di depan karena kita nggak tahu tuan rumahnya itu akan kasih kita tuh duduk di sebelah mana. Jadi kita duduknya di tengah-tengah atau di belakang aja gitu kan kalau kita datang ke sebuah acara. Karena biasanya kadang kalau kita datang ke tempat acara dan kita merasa bahwa kita itu, oh kita ini udah pangkatnya udah berpangkat-pangkat ya.
terus kita duduk di depan, ternyata itu duduk untuk misalkan keluarga inti lah atau apa, terus kita akan digeser, kan akan lebih malu ya kalau kita, "Oh Ibu minta maaf, tempatnya ini bukan, tempat ini khusus untuk keluarga, Ibu bisa duduk di sebelahnya, di bagian belakang." Nah, kan mendingan kita duduk di belakang, terus Ibu, "Wah kenapa Ibu duduk di sini? Ayo duduk di sebelah situ, di bagian depan," misalkan. Nah kan lebih lebih bagus ya daripada kita dipindahkan ke belakang gitu ya, ya seperti itu. Nah, jadi barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan sama Tuhan ya. Jadi ya kita harus memiliki sifat rendah hati. Nah, sifat rendah hati berarti melakukan kebaikan tanpa mengharapkan balasan ya. Ya, ya, sifat rendah hati itu melakukan kebaikan tanpa mengharapkan perhatian dan pujian dari orang lain, gitu. Jadi kita, rendah hati itu terpancar dari, kita memberikan, apa ya, kebaikan itu tanpa kita itu, eee apa namanya, mengharapkan bahwa, mereka akan melihat saya, nanti saya akan diginiin, tidak usah ya. Jadi kita itu, sifatnya itu, dalam hati itu kita sudah rendah hati dan kita, memang tidak sombong dan kita tidak ada, apa namanya ya, kepentingan di balik itu ya. Ya, sifat rendah hati juga itu tidak menyatakan diri sebagai pribadi, eee, tidak menyatakan diri sebagai pribadi yang rendah hati. Jadi hanya Tuhan yang berhak menilai demikian. Jadi di sini juga kan dibilang bahwa, eee, jadi kita itu tidak boleh kayak, "Oh iya kan saya kan rendah hati." Mungkin biasanya kita suka bercanda ya sama teman-teman kita ya, "Kan saya kan rendah hati dan tidak sombong," gitu ya. Nah, kita tidak boleh mengatakan ya bahwa, "Iya kan saya kan rendah hati," gitu kan. Tapi sebenarnya biar Tuhan saja yang menilai hati, karena Tuhan paling tahu ya kedalaman hati kita itu seperti apa. Apa yang ada di dalam hati kita itu yang Tuhan, perhitungkan gitu ya. Oke, jadi sifat rendah hati juga yaitu adalah sikap tidak menonjolkan diri demi mendapatkan pujian, melainkan mengungkapkan kebaikan semata-mata untuk tujuan kasih. Jadi, yang seperti tadi saya sampaikan bahwa, kita mempunyai sifat kerendahan hati, kita itu menunjukkan diri, bahwa kita baik aja tanpa mengharapkan pujian lagi gitu dari orang lain ya. Ya, kerendahan hati, eee, tidak sama ya jadi maaf ya, oke. Jadi sebaliknya kerendahan hati memiliki keyakinan akan identitas di dalam Tuhan, yang tidak membuat kita sombong, tetapi mendorong kita untuk mengutamakan pelayanan dan kasih kepada orang lain. Di Filipi 2 ayat 3-4, dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap orang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga, gitu. Jadi di sini ini, Alkitab sudah mengatakan bahwa kita itu, tidak mencari kepentingan diri sendiri. Jadi itu kita itu harus mendahulukan kepentingan orang lain. Kerendahan hati adalah karakter sang raja, yakni Tuhan Yesus sendiri ya, yang telah merendahkan dirinya untuk berada bersama-sama dengan manusia ciptaannya. Kerendahan hati adalah sikap batin yang mengakui keterbatasan diri di hadapan Tuhan dan sesama tanpa keinginan untuk menonjolkan diri atau mencari pujian ya. Sikap ini mengalir dari kesadaran bahwa segala sesuatu yang kita miliki, baik bakat, kemampuan maupun pencapaian adalah anugerah dari Tuhan. Ya, saya ulang ya. Sikap ini, sikap kerendahan hati ini mengalir dari kesadaran kita bahwa segala sesuatu yang kita miliki itu berasal dari Tuhan. Ya, jadi apapun itu ya, Bapak Ibu, yang kita miliki itu bakat, kemampuan, pencapaian, itu semua anugerah dari Tuhan. Jadi bukan karena hebat dan gagah kita ya, tapi itu karena anugerah dari Tuhan.
Yakobus 4 ayat 6, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar lagi. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihi orang yang rendah hati ya. Jadi di sini Allah sudah disampaikan di dalam Alkitab bahwa Allah itu menentang orang yang congkak. Jadi kalau kita itu sombong, kita tinggi hati, kita itu Allah itu menentang orang-orang yang itu, yang congkak dan yang sombong ya. Tetapi Allah itu mengasihi orang yang rendah hati. Jadi orang rendah hati itu tidak mencari pengakuan, melainkan melakukan kebaikan dengan tulus hati. Ya, kerendahan hati juga berarti membuka diri untuk menerima kritik. Jadi kita itu nggak apa namanya ya, kalau seandainya kita disampaikan ya apapun yang kita disampaikan oleh teman atau atasan atau sekalipun mungkin bawahan, kita itu harus menerima ya, menerima itu segala apapun masukannya dari siapapun orangnya. Mungkin kita kan telaah lagi ya, itu apakah saya itu sudah sampai di mana ya? Kalau seandainya ada orang yang kritik, berarti ini saya coba introspeksi diri. Apakah ada hal-hal yang membuat orang lain itu tidak suka dengan perlakuan saya, misalkan. Jadi kita harus berbesar hati untuk menerima kritikannya. Itu adalah kita juga mempraktikkan kerendahan hati. Karena kalau kita dikritik dan kita tidak mau dikritik, itu berarti kita sudah sombong, sudah merasa diri paling oke dan paling bisa, paling mampu dan paling segalanya ya. Si paling pokoknya ya. Nah, belajar dari kita itu juga bisa belajar dari kesalahan gitu. Misalkan kayak kita itu melakukan kesalahan, jangan kita menghukum diri dan terjebak di dalam kesalahan. Aduh, saya tidak bisa, saya tidak layak, saya tidak mampu dan sebagainya. Sampai kita terpuruk dan kita akhirnya menyerah gitu ya dengan kehidupan kita. Tapi kita, oke, saya salah. Kali ini saya memang gagal dalam hal apapun gitu ya. Kita gagal, saya melakukan kesalahan, tapi saya mau bangkit lagi, saya mau berusaha gitu ya. Jadi memang kita boleh gagal, kita bisa, banyak kali kita punya gagal ya, kesalahan-kesalahan pun juga banyak. Tapi Tuhan mau kita itu belajar dari kesalahan-kesalahan kita dan itu jadikan pelajaran untuk kita jadi lebih baik di depannya gitu. Jadi jangan lagi, kita sudah tahu bahwa kita salah, jadi jangan lagi melakukan kesalahan yang sama gitu ya. Seperti itu. Dan kita juga mengutamakan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi gitu ya. Jadi kita mendahulukan ya kepentingan orang lain ya. Dalam Alkitab, kerendahan hati adalah nilai yang sangat dihargai dan dipandang sebagai dasar dari kebajikan lainnya seperti kasih, kesabaran, dan pengampunan gitu ya. Jadi kerendahan hati itu juga bisa dikaitkan dengan kasih, kesabaran, dan pengampunan ya Bapak Ibu. Tuhan sangat menghargai dan meninggikan orang yang rendah hati. Karena kerendahan hati mencerminkan karakter yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Di sini di Efesus 4 ayat 2, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Ya, Bapak Ibu kita sama-sama belajar ya untuk 4 hal ya di sini ya tentang kerendahan hati. Ya, kita belajar untuk praktek ya. Tentang kerendahan hati ini, di sini adalah pertama itu rendah hati, sikap mengakui ketergantungan kepada Tuhan dan menghormati orang lain. Ya, praktek untuk rendah hati, ya, sikap mengakui ketergantungan pada Tuhan dan menghormati orang lain. Kita sepenuhnya bergantung kepada Tuhan, bukan mengandalkan kepintaran kita, kekayaan kita, koneksi kita dengan orang-orang penting di dunia ini ya. Tapi kita tetap rendah hati, yang dimaksud di sini adalah sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Ya, tidak peduli kalau orang lain itu bilang bahwa kamu itu sok-sok rohani gitu kan ya. Karena apa-apa Tuhan gitu kan.
Tapi kita tidak terganggu dengan hal itu ya. Jadi, kita itu harus selalu terhubung dengan Tuhan. Tuhan, apakah ini sudah benar? Tuhan, saya seperti ini gitu kan. Kita selalu harus tanya Tuhan setiap hal ya yang yang kita akan kerjakan itu apapun, Tuhan, apakah Tuhan berkenan dengan tindakan atau tidak, dengan tindakan kita atau tidak gitu kan. Rendah hati juga itu bisa terlihat dari bagaimana kita menghormati dan menghargai orang lain. Tidak memandang rendah dan, eee, tidak memandang rendah orang lain ya, kayak, seperti yang kemarin disampaikan atau yang tadi sudah kita sampaikan juga ya, bahwa, eee, rendah hati itu ya melayani orang lain, menempatkan kebutuhan orang lain itu di atas kebutuhan kita, gitu. Jadi kita lebih mendahulukan orang lain ya. Ya, seringkali itu kalau saya ya prakteknya itu dengan memberikan antrian ya kepada orang yang menyela antrian saya. Kadang-kadang kan kita suka gusar ya. Biasanya kalau seandainya orang itu nyela antrian kita itu kita, "Kak, antri dong, Kak, di belakang," gitu. Jadi kayak kita itu nih, kadang saya itu ngasih gitu kan. Memang kayak misalkan kayak dia itu terburu-buru atau kayak dia itu kayak sengaja masuk ya menyela antrian saya itu saya biarin aja gitu kan, saya kasih gitu kan. Terus kadang itu misalkan saya dengan teman itu saya itu teman saya suka bilang, "Kok dia nyela antrian kita tuh, jangan kasih," gitu kan. Saya bilang, "Udah tidak apa-apa, biarkan saja dia duluan," gitu kan. Toh kita juga nggak buru-buru gitu kan. Jadi saya ini, belajar itu dalam hati itu inner peace ya, inner peace. Atau kita itu mempraktekkan ketenangan di dalam diri gitu kan ya. Jadi saya mempraktekkan ketenangan di dalam diri saya. Jadi saya tidak mau, mood saya itu terpengaruh dengan apapun gitu kan. Jadi nggak, kalau dia mau nyela ya udahlah silahkan gitu. Kadang-kadang kalau misalkan kita mau ngantri di, check-in ini ya, pesawat ya, kadang-kadang itu ada yang suka datang-datang langsung nyela gitu ya. Ya ada yang seperti itu ya, ya saya kasih, "Nih silahkan," gitu kan, "nggak apa-apa Kak, silakan," gitu. Jadi, walaupun ya itu nggak tiba-tiba langsung bisa seperti itu ya, nggak tiba-tiba, itu banyak proses ya. Tapi, saya praktek dan, ya puji Tuhannya sih, berhasil ya. Berhasil dan kadang-kadang juga masih ada rasanya ya, rasa, "Kok begitu ya?" Tapi saya harus ya, saya harus, "Oh tidak, saya harus mempraktekkan." Nah, ya jadi, mungkin Bapak Ibu bisa, eee, me me menarik ya ke belakang ini, saya itu sudah sampai di mana nih di sini ya, kalau seandainya di dalam hal, misalkan mendahulukan kepentingan orang lain ya. Oke, yang kedua itu lemah lembut. Kerendahan hati juga tercermin dalam sikap lemah lembut dan kemampuan untuk menerima orang lain dengan kasih gitu. Lemah lembut itu bukan berarti lemah gemula ya Bapak Ibu, tetapi bisa dipraktekkan dengan tutur bahasa yang sopan, tidak ketus, tidak kasar. Jadi bisa kita praktekkan itu dengan mulai dengan mempraktekkan itu dengan mengatakan kata permisi, tolong, dan terima kasih. Jadi misal, kalau kita mau lewat di satu kerumunan, kita bilang permisi gitu, permisi Pak, permisi Bu, gitu. Jadi ada kata itu dulu ya. Jadi kita praktek gitu. Terus kemudian itu kan bilang tolong, misalkan "Tolong ambilkan gelasnya, tolong ambilkan bolpen, tolong ambilkan buku itu," gitu. Jadi kita praktek kata tolong gitu. Nah dari situ kita juga akan praktek kalau sudah diambilkan gelas ya kita harus mengucapkan terima kasih. Terima kasih gitu, "Tolong ambilkan gelas tuh." Diambilkan, kasih, terima kasih, gitu. Jadi sesimpel kata-kata ini ya, kita itu, mempraktekkan lemah lembut di sini. Jadi kita bukan cuman sekedar, apa namanya, tutur kata bahasa, tapi kita juga mempraktekkan dengan, intonasi, gaya bahasa gitu kan, dan ya cara tadi itu, sesimpel itu, kata-kata itu aja. Terima kasih,
"Permisi, terima kasih, minta tolong ambilkan yang ini ya," minta ya, seperti itu ya. Itu, simpel ya praktek-prakteknya ya. Kemudian yang ketiga itu sabar. Yang sabar ini kalau kita lihat di Amsal 14 ayat 17, saya tidak tampilkan di sini. Siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi siapa yang bijaksana bersabar, gitu. Jadi kita kalau, cepat marah, gitu ya, lekas naik darah, kita itu bodoh ya, berlaku bodoh gitu. Karena kita bisa saja, mengambil tindakan-tindakan yang bodoh gitu. Tetapi orang yang bijaksana itu bersabar gitu. Jadi saya mau menjadi orang yang bijaksana, jadi saya mau sabar gitu ya. Jadi bersabar. Kesabaran, adalah buah Roh Kudus yang penting ya dalam kehidupan kita orang percaya. Baik itu dalam menghadapi penderitaan maupun dalam berinteraksi dengan orang lain. Misal, kadang kita tuh tidak sabar untuk mengajarkan orang lain suatu pelajaran. Misalkan, kalau dari saya ya di dalam, mengajarkan misalkan, eee, teman-teman itu yang anak-anak yang masih, bawah-bawahan ini misalkan saya lagi ngajarin mereka cara, misalkan analisa data, misal di bagian Excel. Nah, kadang-kadang kan ada rumus-rumus itu yang mereka itu, memang baru ya pakai. Nah, saya kasih tahu nih, kayak gini nih, "Oh, nanti kalau kayak gini seperti ini," gitu. Besoknya dia datang lagi, "Bu, minta tolong dong, yang kemarin tuh kayak saya belum paham yang begini." Nah, jadi saya ajarin lagi gitu, tapi saya ajarin dengan sabar. Jadi saya, "Masa sih kamu nggak bisa?" Jadi saya nggak seperti itu. Jadi saya, "Oh ya, yang kayak gini nanti kayak gini ya, kayak gini." Besok dia datang lagi, saya juga pakai mode yang sama gitu. Jadi saya kasih, "Oh ya, yang kayak gini ya," gitu. Jadi nggak yang kayak nada saya naik atau saya itu ketus atau apa itu enggak. Jadi saya juga mempraktekkan kesabaran saya di sini gitu. Mungkin ibu-ibu ya bisa saat mengajar anak berhitung misalkan, kadang kan anak kan belum bisa. Jadi kadang kita itu mungkin cubit lah atau apa gitu mungkin ya. Ini berdasarkan pengalaman ya, pengalaman saya dulu waktu masih kecil. Jadi kadang-kadang itu ibu-ibu itu kurang sabar gitu ya. Jadi di sini sebenarnya ibu-ibu itu dituntut kreativitas ya, bagaimana mengajarkan anak-anak kita itu, dengan metode-metode yang menyenangkan agar anak-anak itu bisa mudah menyerap informasi atau pelajaran yang sedang kita ajarkan ya. Ya ibu-ibu ada amin ya. Yang keempat yaitu saling membantu. Kehidupan kita orang Kristen itu harus berpusat kepada Tuhan Yesus ya dan pelayanannya. Jadi kita itu harus itu, mempraktekkan sikap saling membantu. Jadi kita itu memberikan diri untuk menolong orang lain karena kita itu mau taat dalam melayani Tuhan Yesus. Jadi di sini ini, saya tidak taruh, ayatnya juga ya. Di Matius 25 ayat 35 sampai 36 dan Matius 25 ayat 40 ya. Saya bacakan ya. "Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan." Ayat 36, "Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Ayat 40 ya. Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Nanti Bapak Ibu bisa baca ya Matius 25 ayat 35 dan seterusnya ya. Nah, jika kita dihadapkan dalam hal memberi waktu kita untuk orang lain, ayo kita lakukan dengan sepenuh hati seperti untuk Tuhan ya. Jadi kita itu, tanpa ada embel-embel, jadi kita itu memberikan waktu kita memang mungkin kita cuma punya waktu yang kita bisa beri, ya kita berikan waktu itu kepada teman kita lah, atau saudara kita, atau orang yang membutuhkan ya. Mungkin mereka mau konsultasi gitu, jadi mungkin bisa ya kita kasih. Terus jika kita dihadapkan dalam hal mendengarkan cerita orang lain, jadi kita memberikan, telinga kita untuk mendengarkan, ayo kita kasih ya telinga untuk mendengarkan gitu. Nah, kemudian jika kita dihadapkan dengan, memberi mungkin,
uang ya kita untuk melayani misi pelayanan Tuhan, ayo kita lakukan dengan ikhlas tanpa mengharapkan balasan dari orang itu gitu kan. Kita memberkati pelayanan orang itu ya gitu. Jadi karena saya percaya adalah suatu keuntungan bagi saya jika saya bisa mengambil bagian dalam pelayanan Tuhan dalam hal memberkati pelayanan gitu ya. Karena jika kita melewatkan kesempatan memberi pelayanan itu ya, Tuhan itu pasti akan mengirimkan orang lain juga untuk memberkati pelayanan itu. Jadi ya yang rugi adalah saya yang tidak memberkati pelayanan itu gitu. Jadi kalau seandainya kita sudah dikasih waktu untuk memberkati pelayanan, silahkan ya, langsung aja gitu. Langsung beri, jadi jangan sampai kita rugi gitu ya. Rugi karena tidak memberkati pelayanan itu. Amin ya Bapak Ibu. Nah, sharingkan 2 hal ya. Sudahkah kita mempraktekkan kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, dan saling membantu di dalam kehidupan setiap hari, dimulai dari lingkungan terkecil kita di rumah, gereja, dan pekerjaan? Ceritakan ya. Yang kedua, halangan atau kesulitan apa yang kita hadapi eh, dalam mempraktekkan kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, dan saling membantu. Ya, jadi sharing ya 2 hal ini ya. Mari kita berdoa. Bapa, hamba-Mu telah selesai berbicara, tetapi Roh Kudus yang ada di dalam kami masing-masing terus mengingatkan kami untuk selalu mempraktekkan kerendahan hati sehingga orang-orang sekitar kami dapat merasakan kami berbeda dengan orang dunia, sehingga orang-orang sekitar kami dapat merasakan ada kasih Tuhan Yesus terpancar dari tutur kata kami, tingkah laku kami, dan cara kami memperlakukan orang lain dengan lemah lembut dan penuh kasih. Yang semuanya itu ya Bapa berasal daripadamu. Terus perlengkapin kami ya Bapa dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Selamat sharing ya Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.